Tim basket SMP Teiko, sebuah tim terkuat yang pernah menjuarai 3 turnamen secara berturut-turut. Masing-masing anggota tim memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mereka berlima seringkali dianggap sebagai monster di dunia basket dan terkenal dengan sebutan Kiseki no Seidai atau generasi keajaiban. Kiseki no Seidai terkenal memiliki 5 anggota, namun yang sebenarnya terdapat anggota ke-6 yang tidak terdeteksi oleh orang-orang awam. Dia adalah pemain bayangan bernama Kuroko Tetsuya. Kini para generasi keajaiban telah lulus SMP. Mereka semua memutuskan untuk berpisah lalu mendaftar di SMA pilihannya masing-masing. Kuroko mendaftar di SMA Seirin, sebuah sekolah biasa yang tidak difavoritkan. Tentu sesuai hobinya, Kuroko bergabung dengan tim basket. Selain Kuroko, ada satu orang murid baru yang juga mendaftar di tim basket. Dia adalah lulusan SMP di Amerika bernama Kagami Taiga. Mungkin karena ada banyak kasus penembakan di sekolah, Kagami akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jepang. Memang di Amerika basketnya maju, tetapi meleng sedikit di dor anjir. Yang mending pulang ke Jepang. Begitu pikir Kagami. Nggak barusan bercanda aja ya, Kagami nggak mikir gitu. Kegiatan pertama setelah bergabung ke dalam tim adalah penilaian fisik. Karena dalam olahraga basket, fisik sangat-sangat mempengaruhi permainan. Aida Riko selaku pelatih akan menilai masing-masing anggota baru. Dia mampu mengetahui kemampuan fisik dari para pemain hanya dengan melihatnya saja. Di matanya, dia seolah-olah melihat angka level kekuatan seperti game RPG. Riko sangat terkejut ketika melihat tubuh Kagami. Semua angkanya melewati batas yang tidak wajar dimiliki oleh siswa SMA. Seolah-olah Kagami dilahirkan hanya untuk bermain basket. Selanjutnya Riko memanggil Kuroko untuk dilihat fisiknya. Namun, Kuroko nampak tidak hadir di lokasi. Riko pun kemudian melanjutkan kegiatan tim. Lalu tiba-tiba saja Kuroko muncul tepat di depan matanya. Seketika Riko berteriak karena saking kagetnya. Bukan hanya Riko saja, tapi seluruh anggota tim juga sama-sama terkejutnya. Mereka semua tidak menyadari keberadaan Kuroko yang ternyata sudah berada di tempat sejak awal. Setelah itu Riko segera menilai kemampuan fisik Kuroko. Dia pun sangat terkejut melihat fisik Kuroko yang ternyata sangat lemah. Hampir semua anggota mulai berprasangka buruk terhadap Kuroko. Apa benar dia berasal dari Teiko? Apa ia orang selemah ini termasuk anggota Kiseki no Seidai? Wajar jika mereka berpikir seperti itu, karena fisik dan aura Kuroko benar-benar terasa sangat cupu. Malam harinya, Kagami dan Kuroko berbicara berdua saja di sebuah lapangan basket. Kagami merasa ada yang aneh dengan Kuroko. Biasanya dia mampu mendeteksi mana yang kuat dan mana yang lemah. Namun, dia tidak mendeteksi apapun dari Kuroko. Auranya tidak menunjukkan bahwa dia kuat ataupun lemah. Dia benar-benar terasa sangat netral. Kagami akhirnya menantang Kuroko duel 1 lawan 1 untuk mengetahui seberapa hebat kemampuannya. Namun sesuai dugaannya, Kuroko bermain dengan sangat-sangat buruk. Dari segi mempertahankan bola, dribble, ataupun shoot, semuanya sangat di bawah standar. Dari pertandingan ini, Kagami akhirnya menyimpulkan bahwa Kuroko tidak bisa diandalkan sebagai anggota tim. Keesokan harinya, tim Seirin mengadakan latih tanding. Para kelas 1 yang baru bergabung melawan para senior. Kagami pun menunjukkan kemampuannya. Dia melakukan dunk dan menjadi pencetak skor utama. Menyadari hal ini, tentu para senior tidak akan membiarkannya begitu saja. Kagami dijaga ketat sampai dia benar-benar tidak bisa bergerak. Disinilah Kuroko mulai menunjukkan kemampuannya. Misdirection, kemampuan untuk mengalihkan perhatian lawan yang membuat Kuroko seolah-olah tidak terlihat. Kemampuan ini didukung oleh hawa keberadaannya yang lemah. Ketika musuh tidak menyadari posisinya, dia melakukan passing dengan pola-pola yang tidak terduga. Inilah alasan kenapa dia disebut sebagai pemain bayangan. Dia tidak terlihat dan menjadi playmaker yang mengatur pola-pola serangan. Beliau ini sudah seperti assassin di lapangan basket. Berkat dirinya, akhirnya tim kelas 1 berhasil membalikan keadaan. Kini, Kagami mengerti kemampuan Kuroko yang sesungguhnya. Meski hanya bisa mengoper bola, namun operannya benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan. Mulai dari sini, mereka akan bekerja sama untuk menjadi yang terbaik di Jepang. Untuk meraih semua itu, mereka harus bisa mengalahkan 5 orang Kiseki no Seidai.
Tentu semuanya tidak akan mudah, namun dengan menggabungkan kekuatan, mereka bisa saja melebihi para individu yang terlahir dengan bakat alami. Keesokan harinya, salah satu anggota Kiseki no Sedai, Kise Ryota, datang berkunjung ke SMA Seirin. Dia menemui Kuroko, lalu secara terang-terangan mengajaknya bergabung ke dalam timnya. Kuroko pun dengan tegas menolak. Bahkan dia juga mengatakan bahwa tim Seirin akan mengalahkan Kiseki no Sedai. Kagami pun langsung tersenyum mendengar pernyataan perang yang secara terang-terangan ini. Kise sudah ditetapkan sebagai target pertama yang harus ditaklukkan agar bisa menjadi yang terbaik. Diadakanlah pertandingan persahabatan antara SMA Seirin melawan SMA Kaijo. Meski hanya pertandingan persahabatan, namun ini akan menjadi ajang pembuktian bagi SMA Seirin. Pada awalnya, pelatih Kaijo benar-benar meremehkan mereka. Dia tidak membiarkan Kise ikut bermain karena dianggap tidak diperlukan. Namun setelah melihat duet Kagami dan Kuroko, si pelatih mulai berubah pikiran. Kise si peniru akhirnya diikut sertakan dalam pertandingan ini. Masing-masing anggota Kiseki no Sedai memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Kuroko ahli dalam passing, sedangkan Kise ahli dalam meniru. Dimulailah pertandingan antara dua tim yang sama-sama memiliki Kiseki no Sedai. Seperti biasa, Kuroko menggunakan teknik misdirection dan mampu memberikan operan jitu kepada Kagami. Namun dengan cepat Kise langsung membalas dengan cara meniru pola serangan yang dilakukan oleh Kagami. Dia mampu meniru setiap teknik yang dipakai oleh Kagami. Semakin baik performa Kagami, maka semakin baik pula performa Kise. Kedua tim sama-sama bermain ofensif tanpa mempedulikan pertahanan. Namun, ritme permainan yang cepat ini membuat efektivitas Kuroko semakin menurun. Misdirection bukanlah teknik yang bisa dilakukan terus-menerus. Semakin sering digunakan, maka lawan akan semakin terbiasa. Tim Seirin pun melakukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Untuk mengatasi kelemahan Kuroko, mereka pun memutuskan untuk memperlambat ritme permainan. Kini mereka cenderung bermain bertahan, semuanya demi menjaga stamina Kuroko supaya dia bisa kembali menggunakan misdirection pada waktu yang tepat. Hal ini pun memberikan tim Kaijo banyak opsi untuk menyerang. Shooter mereka bebas mencetak 3 poin tanpa penjagaan. Imbasnya, tim Kaijo unggul sementara dengan poin 33-25. Pada kuarter kedua sampai akhir babak, Kuroko sudah cukup beristirahat dan siap beraksi. Dia bekerja sama dengan Kagami dalam penyerangan dan juga pertahanan. Bahkan mereka berhasil mengelabuhi Kise dan mencuri bola dari tangannya. Selain mereka berdua, anggota Seirin yang lain juga tidak bisa diremehkan. Hyuga, si pemain berkacamata, juga berhasil mencetak 3 poin berulang kali. Berkat kerjasama semua orang, akhirnya tim Seirin berhasil menang dengan skor 109-8. Tentunya mereka merasa sangat senang. Meski bukan pertandingan yang resmi, namun tetap saja mereka berhasil mengalahkan salah satu anggota Kiseki no Sedai. Sore hari setelah selesai bertanding, Kise mengajak Kuroko berbicara berdua saja. Kise bertanya, kenapa Kuroko seolah-olah menjauhi Kiseki no Sedai? Dia bertanya seperti ini karena dia merasa kehilangan seorang teman ketika Kuroko menjauh. Oleh sebab itulah, Kise benar-benar serius ketika mengajak Kuroko bergabung ke dalam timnya. Merespon pertanyaan Kise, Kuroko hanya menjawab tidak tahu karena dia tidak yakin dengan apa yang dirasakannya. Yang jelas, pada saat itu Kuroko sempat membenci basket karena perubahan sikap teman-teman setimnya. Tak lama kemudian Kagami datang menghampiri mereka berdua. Dan di saat yang sama, terdapat pembulian di lapangan basket di dekat mereka. Pembulian ini dipicu oleh 5 orang brengsek yang memaksa untuk menggunakan lapangan umum. Melihat kejadian ini, Kuroko, Kise, dan Kagami berniat untuk menghentikan mereka. 3 melawan 5 dalam permainan basket jalanan. Tanpa disadari, permainan mendadak inilah yang memperbaiki hubungan Kuroko dan Kise. Kise tidak bisa berhenti tersenyum selama bermain bersama Kuroko. Dengan mudahnya mereka berhasil mengalahkan 5 orang tukang bully tersebut. Mereka semua sampai terkapar kelelahan menghadapi sepak terjang Kiseki no Sedai. Setelah selesai bermain, Kise pun pulang dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia senang bahwa hubungannya dengan Kuroko sudah kembali membaik.
Tim Seirin kini tengah bersiap untuk mengikuti babak kualifikasi Inter High, sebuah turnamen tingkat nasional yang selalu ada di setiap anime olahraga. Tentu tidak akan mudah mengikuti kompetisi bergengsi ini. Mereka harus bersaing dengan 300 tim yang tersebar di seluruh negeri. Kalah sekali saja, mereka langsung didiskualifikasi. Oleh karena itulah mereka tidak bisa bersantai-santai. Mereka pun mulai menjalani berbagai macam jenis latihan. Dari mulai latihan fisik, latihan teknik, sampai dengan latihan strategi. Beberapa hari telah berlalu semenjak tim Seirin menjalani latihan intensif. Kini babak kualifikasi Inter High akhirnya dimulai. Di pertandingan pertama, mereka dijadwalkan melawan SMA Shinkyo. Meski bukan tim Kiseki no Sedai, namun mereka memiliki satu pemain yang wajib diwaspadai. Dia adalah seorang kulit hitam berasal dari Senegal. Secara fisik, dia lebih unggul daripada orang Jepang pada umumnya. Tingginya 2 meter dan memiliki massa otot yang lebih padat. Namun meski begitu, tim Seirin sama sekali tidak merasa gentar. Mereka yakin bahwa kerjasama dan strategi yang tepat akan mengalahkan fisik sebesar apapun itu. Kemampuan misdirection Kuroko ditambah dengan kemampuan individu Kagami benar-benar membuat tim Shinkyo kewalahan. Pada akhirnya tim Seirin berhasil menang dengan skor 79-67. Mereka bahkan juga berhasil menang dengan mudah di 3 pertandingan setelah Shinkyo. Perjalanan mereka cukup lancar sampai pada akhirnya mereka dipertemukan dengan tim Seiho. Tim Seiho memang tidak memiliki pemain yang spesial, namun mereka benar-benar membuat tim Seirin kesulitan. Mereka sangat ahli menggunakan strategi taunting atau mengejek lawan hingga membuat Kagami marah dan melakukan pelanggaran sebanyak 4 kali. Jika dia melakukan pelanggaran sekali lagi, maka dia akan dikeluarkan. Alhasil, Kagami pun terpaksa dicadangkan. Memang inilah strategi yang dipakai oleh tim Seiho untuk membungkam pencetak skor andalan Seirin. Selain itu, pertahanan Seiho juga tidak bisa diremehkan. Kuroko sampai tidak bisa mengoper bola karena semua orang dijaga dengan ketat. Pose pemain Seiho juga terlihat berbeda dari pemain pada umumnya karena mereka menggunakan teknik bela diri. Namun tentunya, tim Seirin tidak akan menyerah begitu saja. Meski musuh memakai teknik bela diri, namun basket tetaplah basket. Mereka berhasil menemukan suatu celah dari teknik bela diri Seiho. Tim Seiho terbiasa meluruskan kaki ke arah yang mereka tuju sebelum bergerak. Dengan mengetahui pola-pola ini, tim Seirin mampu mengantisipasi gerakan mereka. Usai berhasil membongkar trik lawan, Kuroko bisa kembali melakukan operan hantu dan berhasil menciptakan peluang untuk tim Seirin. Alhasil, tim Seirin berhasil menang dengan skor 7-3-7-1. Masih di hari yang sama, selesai bertanding melawan Seiho, tim Seirin langsung dihadapkan dengan tim Sutoku. Sebuah tim yang kuat yang beranggotakan Kiseki no Sedai, Midorima Shintaro. Midorima memiliki keahlian khusus dalam syuting jarak jauh. Sejauh ini, dia tidak pernah meleset sekalipun. Sekali dia memegang bola, bisa dipastikan tim Sutoku mencetak 3 poin. Bahkan dia sudah berbalik badan ketika bola masih melayang. Dia yakin bahwa tembakannya sudah pasti masuk. Para pemain Seirin hanya bisa terdiam ketika melihat tembakan Midorima. Namun tidak dengan Kuroko. Dia sudah terbiasa melihat Midorima pada saat SMP. Dan bahkan Kuroko mampu memanfaatkan celah dari kebiasaan Midorima yang arogan. Berbalik badan sebelum bolanya masuk membuatnya terlambat mengantisipasi serangan balasan. Kuroko langsung mengoper bola dari ujung, kemudian diselesaikan dengan slam dunk Kagami. Passing jarak jauh Kuroko membuat Midorima ragu untuk kembali menembak. Tembakan jarak jauhnya membuat bola cukup lama melayang di udara. Selagi menunggu bolanya masuk, Kuroko selalu siap di bawah ring untuk melakukan passing jarak jauh. Bisa dibilang, Kuroko telah berhasil membungkam Midorima. Operan cepatnya adalah musuh alami bagi Midorima. Namun, tim Sutoku tidak melulu bergantung kepada Midorima. Mereka memiliki pemain yang cukup kuat bernama Takao. Dia mampu mendeteksi hawa keberadaan Kuroko yang lemah. Misdirection tidak efektif terhadapnya. Takao pun ditugaskan menjaga Kuroko dengan ketat hingga membuat Kuroko kesulitan melakukan passing. Dengan dijaganya Kuroko, Midorima kembali bisa melakukan tembakan jarak jauh. Kini dia menunjukkan bahwa jangkauan tembakannya mencakup seluruh lapangan.
Dia berhasil mencetak 3 poin dari tengah dan bahkan dari bawah ringnya sendiri. Dengan melakukan tembakan dari situ, maka Kagami tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Tim Seirin kini benar-benar kehabisan strategi. Kuroko terpaksa dicadangkan untuk sementara karena misdirection-nya tidak lagi efektif. Sambil duduk di kursi cadangan, Kuroko berusaha mencari tahu bagaimana caranya mengalahkan Takao. Sementara itu, tim Sutoku tidak berhenti mencetak angka. Jika terus-terusan seperti ini, maka mereka akan kalah. Hal ini pun membuat Kagami semakin menggebu-gebu. Kondisi yang mendesak memaksanya berkembang di saat itu juga. Dia pun mulai melihat celah pada tembakan Midorima. Melakukan tembakan jarak jauh membutuhkan waktu sekian detik untuk ancang-ancang. Semakin jauh jaraknya, semakin lama pula persiapannya. Dengan mengetahui celah ini, Kagami bisa mengatur kapan saatnya untuk melompat. Kemudian cukup menyentuh bola dengan ujung jarinya saja bisa membuat tembakan Midorima langsung meleset. Tidak hanya Midorima, Kagami juga memaksakan diri untuk menghalau pemain lain. Dia merasa bahwa hanya dia saja yang mampu menghalau lawan. Hal ini pun berdampak buruk terhadap Kagami. Dia mulai kehabisan stamina karena berusaha menanggung semuanya sendirian. Tim Seirin akhirnya melakukan timeout untuk mengganti strategi. Kagami pun diberitahu bahwa tindakannya justru merugikan dirinya sendiri. Percaya diri memang bagus, namun tidak boleh berlebihan. Kagami seharusnya lebih mempercayai timnya sendiri. Setelah mendengar nasihat tersebut, akhirnya Kagami kembali tenang. Setelah itu, tim Seirin kembali memasukkan Kuroko untuk melakukan kombinasi maut bersama Kagami. Berdasarkan pengamatannya selama dicadangkan, Kuroko kini mengetahui cara untuk melawan Takao. Kini, dia tidak berusaha menghilang. Dia justru mempertebal hawa keberadaannya sehingga membuat Takao terlalu fokus terhadapnya. Kemudian Kuroko mengoper bola dengan cara yang unik yang baru kali ini dia tunjukkan. Dia memukul bola dan membuatnya melesat dengan cepat. Laju bola yang bertambah cepat membuat Takao terlambat bereaksi. Lalu, operan tersebut diselesaikan dengan baik oleh Kagami. Tim Seirin mulai menguasai jalannya pertandingan. Sampai pada 3 detik terakhir, mereka berhasil membalikan skor. Namun masih ada Midorima yang siap membalas. Dia berniat mencetak 3 poin pada detik-detik terakhir ini. Jika tembakannya masuk, maka sia-sia sudah perjuangan Seirin. Midorima memakai trik lompatan tipuan untuk mengelabuhi Kagami. Namun untungnya, Kuroko sudah menduga trik ini. Begitu Midorima merendah, Kuroko segera mencuri bola dari belakang. Dengan begitu, akhirnya Seirin berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 82-81. Ini adalah kemenangan kedua mereka dari Kiseki no Sedai. Yang pertama Kise, yang kedua Midorima. Dengan ini, tim Seirin maju ke babak selanjutnya. Setelah beberapa hari beristirahat, mereka pun kembali bertanding. Sesuai jadwal, mereka dihadapkan dengan Kiseki no Sedai yang ketiga, Aomine Daiki. Pertandingan ini adalah pertandingan yang spesial karena menjadi momen nostalgia sekaligus persaingan antara Kuroko dan Aomine. Dulu, mereka berdua adalah kombinasi maut dalam tim Teiko. Dua-duanya sangat menyukai basket dan selalu tersenyum ketika bermain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan Aomine berkembang semakin pesat. Saking hebatnya, dia sampai membuat lawan-lawannya kehilangan semangat untuk bermain. Disinilah pertama kali Aomine tersiksa karena kehebatannya sendiri. Basket menjadi tidak seru karena semua lawannya menyerah di tengah pertandingan. Bahkan tanpa bantuan Kuroko pun, Aomine mampu memenangkan suatu pertandingan seorang diri. Sejak saat itulah, Aomine dan Kuroko berhenti bekerja sama hingga mengakibatkan keretakan dalam pertemanan mereka. Hal yang sama juga terjadi terhadap semua anggota Kiseki no Sedai. Mereka berkembang terlalu kuat hingga menjadi individu yang arogan. Inilah yang membuat Kuroko memutuskan untuk menjauhi Kiseki no Sedai. Dia sangat kecewa dengan perubahan sikap teman-temannya. Kini tibalah saatnya bagi mereka untuk bertanding. Permainan individu Aomine melawan permainan tim Kuroko. Aomine pun menunjukkan sedikit kemampuannya. Kecepatan dan kelincahan dribblenya berhasil membuat Kagami terjatuh.
Lalu begitu tiba di dekat ring, dia melakukan tembakan yang dilempar melewati bagian belakang ring. Inilah spesialisasi Aomine, permainan basket jalanan yang cenderung tidak beraturan. Saking tidak beraturannya, tidak ada yang bisa menebak gerakan Aomine. Bahkan di posisi sulit sekalipun, dia masih bisa mencetak angka. Teori basket pada umumnya benar-benar tidak berpengaruh terhadapnya. Sialnya lagi, kondisi Kagami saat ini juga sedang tidak prima. Kakinya mengalami cedera usai memaksakan diri dalam pertandingan melawan Midorima. Dia pun terpaksa dicadangkan dalam pertandingan yang sangat penting ini. Tim Seirin benar-benar kewalahan menghadapi pertandingan ini. Kagami hanya bisa duduk di kursi cadangan, sementara operan cepat Kuroko juga selalu dihentikan. Pada akhirnya mereka pun dibantai habis-habisan dengan skor akhir 112-55. Kekalahan telak ini benar-benar membuat mereka frustasi. Mereka tidak bisa berpikir jernih dan kehilangan konsentrasi. Performa mereka pun menurun drastis pada 2 pertandingan selanjutnya. Bahkan, mereka berhasil dikalahkan oleh tim yang tidak memiliki Kiseki no Sedai. Kekalahan sebanyak 3 kali berturut-turut membuat mereka tidak lolos kualifikasi Inter High. Tim Seirin benar-benar gagal meraih impiannya. Namun meski begitu, mereka tidak pernah menyerah. Mereka tetap berlatih dengan giat untuk mengikuti turnamen di musim berikutnya. Inter High bukanlah satu-satunya turnamen yang bergengsi. Pada musim dingin yang akan datang, akan diadakan turnamen Winter Cup yang levelnya setara dengan Inter High. Inilah target tim Seirin yang selanjutnya. Mereka akan berbenah agar bisa mengikuti turnamen tersebut. Kali ini tim Seirin juga mendapatkan kekuatan tambahan. Seorang pemain yang sempat vakum karena cedera, kini sudah pulih dan siap kembali ke lapangan. Dia bernama Kiyoshi Tepe. Dialah pemain andalan Seirin sebelum Kuroko dan Kagami bergabung. Kini anggota tim Seirin sudah lengkap. Mereka pun mengadakan semacam camp pelatihan neraka. Mereka menyewa penginapan lalu berlatih keras di daerah pantai. Mereka berniat mengasah fisik, teknik, dan juga strategi ke level yang lebih tinggi. Setiap individu harus meningkatkan kekuatannya masing-masing, termasuk Kuroko. Dia tidak bisa terus-menerus mengandalkan passing saja. Dia harus menguasai teknik lain agar bisa mengalahkan para Kiseki no Sedai. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan tim Sutoku yang juga sedang berlatih di daerah yang sama. Sebagai tim yang sama-sama mengalami kekalahan, mereka pun memutuskan untuk berlatih bersama. Bahkan, Midorima juga sempat memberi Kagami semacam petunjuk tentang potensi yang tidak disadarinya. Berkat Midorima, Kagami mulai mengerti potensi tersembunyi yang ada pada dirinya sendiri. Setelah beberapa hari menjalani pelatihan, mereka menyempatkan diri untuk menonton pertandingan Inter High. Kebetulan, tim yang bertanding saat ini adalah tim Kise melawan tim Aomine. Pertandingan antar sesama Kiseki no Sedai ini wajib ditonton untuk mempelajari teknik dan strategi mereka. Sesuai dugaan, pertandingan mereka benar-benar berlangsung sengit. Pada awal-awal pertandingan, Kise selalu saja kalah dalam duel melawan Aomine. Namun semakin lama pertandingan berjalan, Kise semakin memahami bagaimana caranya meniru gerakan Aomine. Lalu di akhir kuarter ketiga, Kise benar-benar bisa meniru semua gerakan Aomine. Tidak hanya gerakannya saja yang sama, kecepatannya pun juga sama seperti Aomine. Hal ini pun membuat tim Aomine menjadi sedikit khawatir. Mereka semua memasang wajah panik seolah-olah sudah kalah. Hal ini pun membuat Aomine menjadi sedikit kesal. Lalu pada kuarter terakhir, Aomine menunjukkan ke semua orang bahwa dia masih yang terbaik. Kise pun tidak bisa menandingi Aomine yang sedang mengamuk ini. Lalu pada akhirnya, pertandingan ini dimenangkan oleh tim Aomine dengan skor 110-98. Selesai menyaksikan Inter High, Kagami dan Kuroko menjadi semakin bersemangat. Mereka kembali berlatih untuk mempersiapkan diri agar bisa bersaing dengan Kiseki no Sedai. Sejauh ini, mereka sudah bertanding dengan 3 orang Kiseki no Sedai, Kise, Midorima, dan Aomine. Masih ada 2 orang lagi yang akan mereka lawan pada turnamen Winter Cup. Musim dingin yang akan datang akan menjadi medan perang yang besar. Kuroko no Basket Season 1 selesai sampai di sini. Perjalanan tim Seirin masih bersambung di Season 2.
Sebelumnya, di Kuroko no Basket, setelah dikalahkan Aomine, tim Seirin gagal mengikuti turnamen Interhigh. Namun Interhigh bukanlah satu-satunya kompetisi yang bergengsi. Pada musim dingin yang akan datang, akan diadakan turnamen Winter Cup. Mereka semua pun mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka semua berlatih keras agar bisa menjuarai Winter Cup. Di sela-sela waktu luang sebelum pertandingan, tim Seirin mencoba bermain di kompetisi basket jalanan. Tanpa diduga-duga, di sana Kagami bertemu dengan teman masa kecilnya di Amerika bernama Himuro Tatsuya. Dulu, ketika Kagami tinggal di Amerika, dia sempat merasa kesepian karena tidak bisa membaur dengan orang sana. Kemudian pada suatu hari, tanpa sengaja dia bertemu dengan Himuro yang sama-sama orang Jepang. Di awal pertemuan mereka, Himuro mengajak Kagami bermain basket. Mulai dari sinilah, Kagami mulai menekuni dunia basket. Dia benar-benar belajar dari nol tanpa mengeluh sedikit pun. Semakin hari hubungan mereka semakin akrab hingga mereka mendeklarasikan diri sebagai saudara. Bisa dibilang Himuro adalah kakak-kakakannya Kagami. Berkat Himuro, Kagami mendapatkan ilmu basket sekaligus saudara. Bakat Kagami mulai terlihat seiring dengan berjalannya waktu. Kemampuannya berkembang cepat hingga setara dengan Himuro. Hal ini pun membuat Himuro cemburu. Padahal dia yang mengajari Kagami bermain basket. Namun sekarang kemampuan mereka menjadi setara. Himuro pun mulai bersaing dengan Kagami secara tidak sehat. Bahkan dia sampai bersumpah bahwa jika dia kalah melawan Kagami sekali lagi, maka dia tidak akan menganggap Kagami sebagai saudara. Himuro memiliki harga diri yang tinggi. Sebagai kakak, dia ingin kemampuannya lebih di atas adiknya. Tibalah pertandingan penentuan antar dua saudara ini. Dalam pertandingan tersebut, Kagami menyadari bahwa Himuro sedang cedera. Hal ini pun membuat Kagami menahan dirinya. Dia dengan sengaja mengalah dengan maksud untuk menghormati Himuro. Selain itu, Kagami juga tidak ingin memutus hubungan dengan Himuro. Karena jika dia menang, maka mereka berdua tidak lagi menjadi saudara. Hal ini pun membuat Himuro semakin marah. Dia meminta bertanding sekali lagi dengan mengerahkan kemampuan yang seutuhnya. Namun, Kagami masih tidak bisa menerima tantangan ini. Dia pun memutuskan untuk pulang ke Jepang karena tidak sanggup menemui Himuro lagi. Kini mereka berdua kembali dipertemukan. Persaingan masa lalu yang sempat tertunda, kini kembali dilanjutkan. Sialnya lagi, Himuro sekarang berada dalam satu tim dengan salah satu anggota Kiseki no Seidai, Murasakibara Atsushi. Jadi, Kagami tidak bisa lagi menghindar. Cepat atau lambat, mereka pasti akan bertanding. Untuk sekarang, mereka berniat bertanding dalam kompetisi basket jalanan. Namun tiba-tiba saja turun hujan yang membuat pertandingan terpaksa dibatalkan. Akhirnya mereka pun batal bertanding. Persaingan mereka akan dilanjutkan pada turnamen Winter Cup yang akan datang. Beberapa bulan telah berlalu semenjak Kagami dan Himuro bertemu. Kini babak penyisihan Winter Cup akhirnya dimulai. Pertandingan pertama, Seirin dihadapkan dengan SMA Josei. Mereka adalah tim biasa tanpa anggota Kiseki no Seidai. Performa tim Seirin sudah jauh meningkat dibandingkan dengan musim yang lalu. Bahkan duet Kagami dan Kuroko tidak terlalu dibutuhkan dalam pertandingan ini. Cukup duet Kiyoshi dan Hyuga saja sudah bisa memporak-porandakan SMA Josei. Pada akhirnya tim Seirin memenangkan pertandingan dengan cukup mudah. Malam hari setelah selesai bertanding, Kuroko mengajak Kagami ke sebuah lapangan basket. Kuroko ingin meminta tolong Kagami untuk menyempurnakan teknik baru yang sudah dilatihnya selama ini. Belajar dari kekalahan di musim lalu, Kuroko berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa terus-terusan mengoper bola saja jika ingin mengalahkan Kiseki no Seidai. Sekarang Kuroko bisa melakukan drive yang bahkan mampu melewati Kagami dengan cukup mudah. Teknik ini menggunakan misdirection yang membuatnya seolah-olah menghilang dari hadapan lawan. Teknik misdirection yang digabungkan dengan drive menghasilkan sebuah teknik baru yang disebut dengan vanishing drive. Keesokan harinya, tim Seirin menghadapi pertandingan kedua melawan SMA Senseikan. Lagi-lagi mereka berhasil menang dengan skor akhir 78-61.
2 kemenangan mutlak telah berhasil diraih. Tinggal 1 kemenangan lagi, tim Seirin bisa lolos kualifikasi Winter Cup. Sayangnya pertandingan ketiga tidak akan mudah karena mereka akan menghadapi tim Sutoku. Midorima Sankiseki no Sedai tentunya sudah jauh berkembang dibandingkan musim yang lalu. Tibalah pertandingan yang sudah dinanti-nantikan oleh para penonton. Pertandingan antar Kiseki no Sedai yang mempertaruhkan tiket menuju Winter Cup. Seperti biasa, Midorima berusaha mencetak angka dengan tembakan jarak jauhnya. Namun, Kagami yang sekarang mampu menghalau tembakannya. Kagami sendiri memiliki kemampuan spesial dalam lompatan. Dia mampu melompat sangat tinggi hingga menjangkau tembakan Midorima. Secara garis besar, Kagami benar-benar bisa membungkam Midorima. Namun sayangnya, terdapat perbedaan besar dalam segi stamina. Midorima hanya membutuhkan sedikit tenaga untuk melakukan tembakan. Sedangkan Kagami menguras banyak tenaga setiap kali melompat. Jika terus-terusan seperti ini, maka Kagami akan kelelahan terlebih dahulu. Memang inilah strategi Midorima dalam menghadapi Kagami. Dia ingin membuat Kagami kelelahan hingga benar-benar tidak mampu melompat lagi. Terlebih lagi, Midorima juga sudah mengembangkan teknik untuk menipu Kagami. Dia sering melakukan tembakan palsu hingga membuat Kagami melompat dengan sia-sia. Midorima yang sekarang juga sudah tidak lagi arogan. Dia bersedia mengoper bola dan melakukan lebih banyak kerjasama. Tentunya ini membuat gerakan Midorima semakin sulit diprediksi. Biasanya dia hanya mencetak angka, sekarang dia bersedia mengoper bola. Permainan Midorima kini semakin bervariasi. Namun, bukan hanya Midorima saja yang sudah berkembang. Kuroko pun juga sudah berkembang jauh dibanding musim yang lalu. Dia pun mulai menggunakan teknik vanishing drive yang membuatnya mampu melewati Midorima dengan cukup mudah. Pertandingan pun berlanjut dengan saling mencetak angka. Sampai pada 2 detik terakhir, terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh tim Sutoku. Tim Seirin pun mendapatkan tembakan bebas sebanyak 2 kali. Jika keduanya masuk, maka mereka akan menang. Kiyoshi lah yang akan mengeksekusi tembakan ini. Tembakan pertama berhasil masuk. Namun pada tembakan kedua, cedera pada kakinya tiba-tiba kambuh. Hal ini pun membuat Kiyoshi kehilangan fokus hingga menyebabkan tembakan keduanya tidak masuk. Di saat yang sama, wasit sudah meniup peluit tanda selesainya pertandingan. Pada akhirnya pertandingan Seirin versus Sutoku berakhir seri dengan skor 104-104. Dengan hasil imbang seperti ini, maka tim Seirin masih harus bertanding sekali lagi agar bisa lolos kualifikasi Winter Cup. Lawan mereka berikutnya adalah SMA Kirisaki Daiichi. Mereka adalah tim yang memiliki pemain yang bergelar Raja Tak Bermahkota. Status pemain terbaik masih tetap dipegang oleh generasi keajaiban. Namun, 1 tingkat di bawah mereka, terdapat pemain berbakat lainnya yang disebut dengan Raja Tak Bermahkota. Raja Tak Bermahkota terdiri dari 5 orang, termasuk Kiyoshi Teppei. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya memiliki kemampuan dalam bermain kasar. Dia bernama Hanamiya Makoto dari SMA Kirisaki Daiichi. Merekalah yang sudah membuat Kiyoshi cedera hingga memaksanya harus vakum untuk waktu yang cukup lama. Kini, mereka kembali dipertemukan dalam babak penyisihan Winter Cup. Tim yang sportif dan jujur melawan tim kasar yang tidak segan membuat lawannya cedera. Setelah beberapa hari istirahat, tibalah saatnya pertandingan antara Seirin melawan Kirisaki Daiichi. Sesuai dugaan, tim Kirisaki langsung bermain kasar. Mereka tidak ragu mengincar Kiyoshi yang bahkan sudah pernah cedera sebelumnya. Tidak hanya kaki saja, kini Kiyoshi terluka di seluruh tubuhnya. Mereka semua sangat ahli sampai membuat wasit tidak menyadari perbuatan mereka. Sang wasit menganggap bahwa yang terjadi kepada Kiyoshi hanyalah kecelakaan yang biasa terjadi. Selain ahli bermain kasar, mereka juga mampu membaca pola-pola serangan dari Seirin. Seirin adalah tim yang bertumpu pada passing, sementara Hanamiya mampu memprediksi kemana Seirin akan mengoper. Bahkan, dia juga mampu menghentikan passing dari Kuroko sekalipun. Dengan memprediksi arah passing, maka serangan Seirin berhasil dipatahkan.
Bermain kasar dan mampu memprediksi pola serangan membuat tim Seirin cukup kesulitan. Namun, bukan Seirin namanya jika mereka tidak mampu menghadapi tipe lawan seperti ini. Kuroko pun mengganti strategi dengan cara berhenti bermain sebagai tim. Dia mengganti arah bola semaunya tanpa koordinasi dari pemain yang lain. Dengan cara ini, Hanamiya tidak lagi bisa memprediksi arah bola. Hal ini pun membuat Hanamiya menjadi frustasi. Dia pun berniat menciderai Kuroko, namun Kuroko masih berhasil menghindarinya. Kini dua strategi Hanamiya sudah berhasil diatasi. Tim Seirin pun mengambil alih jalannya pertandingan hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Tim Seirin pun berhasil menang dengan perolehan angka 78-70. Kemenangan ini juga berhasil membuat mereka lolos kualifikasi. Masih ada waktu 1 bulan sebelum Winter Cup dimulai. Tim Seirin pun memanfaatkan waktu luang ini untuk berlatih. Kali ini Riko meminta tolong ayahnya untuk membantu melatih tim Seirin. Dia adalah mantan pemain nasional Jepang bernama Kagetora. Kagetora meminta mereka melatih fisik dengan berlari di daerah pegunungan. Latihan ini berguna untuk stamina, daya tahan, dan menambah massa otot. Selain itu, Kagetora juga mengajarkan beberapa teknik baru untuk masing-masing orang. Namun, dia tidak bisa mengajarkan teknik apapun kepada Kuroko. Permainan basketnya terlalu unik sampai-sampai membuat Kagetora bingung bagaimana cara melatihnya. Hanya Kuroko saja yang mampu melatih diri sendiri. Dia pun dibiarkan untuk berlatih dengan caranya sendiri. Semua orang mengikuti menu latihan dari Kagetora kecuali Kagami. Dia pergi ke Amerika untuk menemui pelatihnya. Di sana dia juga berlatih dengan giat sama seperti teman-teman lainnya. Tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Kini tibalah saatnya pembukaan turnamen Winter Cup. Sebelum pertandingan dimulai, para Kiseki no Sedai diminta berkumpul oleh sang kapten yang bernama Akashi Seijuro. Dialah orang yang memimpin para generasi keajaiban. Tatapan matanya sangat tajam dan memancarkan aura yang dingin. Bahkan Aomine yang terkenal arogan saja terlihat sangat menghormatinya. Akashi hanya ingin memastikan bahwa para Kiseki no Sedai tidak melupakan janjinya. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah siap berperang, Akashi pun segera pergi. Mereka akan kembali bertemu di lapangan basket. Para penonton sangat antusias menyaksikan pertandingan pertama Winter Cup. Mereka langsung disuguhi pertarungan sengit antara tim Touwo melawan tim Seirin, atau bisa disebut juga dengan Aomine versus Everybody. Kedua tim mengerahkan 100% kemampuannya semenjak peluit pertama ditiup. Keduanya tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Kuroko pun langsung menggunakan passing andalannya tepat di hadapan Aomine. Teknik ini sudah dikembangkan menjadi jauh lebih kuat yang bahkan mampu menghempaskan tangan Aomine. Namun tentunya mengandalkan Kuroko saja masih belum cukup untuk memenangkan pertandingan. Hyuga pun menunjukkan hasil latihannya selama 1 bulan terakhir. Dia sekarang mampu melakukan tembakan 3 poin dengan sangat cepat. Namun tim lawan juga tidak mau kalah. Mereka memiliki Sakurai yang juga ahli dalam tembakan 3 poin. Seketika pertandingan berubah menjadi persaingan antar shooter. Hyuga dan Sakurai sama-sama saling mencetak 3 poin untuk masing-masing tim. Pertandingan semakin mengalir hingga tibalah saatnya Kuroko berhadapan dengan Aomine. Kuroko pun menggunakan teknik vanishing drive dengan maksud untuk melewati Aomine. Namun secara mengejutkan, Aomine mampu menggagalkan vanishing drive yang bahkan sudah disempurnakan. Teknik vanishing drive ibaratnya seperti pertunjukan sulap. Teknik ini memanfaatkan jangkauan pandangan mata manusia dan membutuhkan asisten untuk mengalihkan perhatian lawan. Mata manusia mampu mengidentifikasi gerakan vertikal dan horizontal. Namun, mata manusia akan sulit melihat gerakan diagonal. Untuk melakukan vanishing drive, Kuroko membutuhkan Kagami untuk mengalihkan perhatian lawan. Dialah orang yang memiliki hawa keberadaan paling besar di lapangan. Setiap gerak-geriknya pasti akan menyita perhatian lawan. Ketika pandangan lawan sudah tertuju kepada Kagami, Kuroko langsung bergerak dengan cepat hingga terciptalah ilusi bahwa dia menghilang.
Padahal yang sebenarnya, dia hanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan pandangan lawan. Jika Kagami muncul di sisi kiri, maka Kuroko akan bergerak ke arah kanan bawah. Jika Kagami muncul dari kanan, maka Kuroko bergerak ke arah kiri bawah. Dengan mengetahui trik ini, maka yang perlu dilakukan Aomine hanyalah menutup mata. Dia bergerak dengan mengidentifikasi bunyi dari Kuroko. Hembusan angin, nafas, decit sepatu, dan juga pantulan bola sudah cukup bagi Aomine untuk menghentikan Kuroko. Kuroko pun menjadi sangat frustasi begitu teknik andalannya dipatahkan. Bahkan, Aomine juga mampu menghentikan passing yang sebelumnya sempat menghempaskan tangannya. Artinya Kuroko sudah benar-benar dibungkam. Semua teknik yang dilatihnya selama ini masih tidak mempan di hadapan Aomine. Hal ini membuatnya frustasi berat dan harus dicadangkan. Namun, tim Seirin masih memiliki Kagami. Kali ini, dialah yang akan berusaha menghentikan Aomine. Disinilah potensi Kagami yang asli mulai terlihat. Dia mampu bertarung seimbang dengan Aomine. Setiap kali Aomine mencetak angka, Kagami juga dengan cepat membalasnya. Mereka berdua tetap bertahan seperti ini sampai akhir kuarter kedua. Kemudian pada kuarter ketiga, Kuroko kembali dimainkan. Meski teknik andalannya tidak berpengaruh terhadap Aomine, namun setidaknya dia masih bisa membantu Kagami. Namun, lagi-lagi tim lawan sudah mengetahui cara untuk menghentikan Kuroko. Trik misdirection-nya benar-benar dikunci sampai dia tidak bisa berkutik. Memang sejak awal, Kuroko lah yang menjadi target utama lawan, karena kemampuannya benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan. Namun Kuroko masih memiliki satu teknik rahasia yang cocok digunakan pada saat-saat seperti ini. Teknik ini hanya bisa dilakukan ketika lawan sudah mengetahui rahasia misdirection. Pada dasarnya, Kuroko hanya melakukan kebalikan dari misdirection. Dia mempertebal hawa keberadaannya hingga membuat lawan tidak fokus dengan pemain Seirin yang lain. Hasilnya, para pemain Seirin seolah-olah bisa menghilang sama seperti Kuroko. Berkat teknik ini, tim Seirin kembali bisa mengejar ketertinggalan skor mereka. Pertandingan pun semakin memanas. Pada tahap ini, tidak ada lagi yang bisa menebak siapa yang akan menang. Hal ini pun membuat Aomine memasuki tingkat konsentrasi maksimal yang disebut dengan zone. Zone hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk basket. Kondisi ini membuang hal-hal yang tidak penting hingga mengeluarkan 100% potensi yang dimiliki Aomine. Kini, Aomine bisa dengan mudah melewati Kagami dan bahkan seluruh pemain Seirin. Kondisi yang mendesak ini membuat Kagami merasakan apa yang dirasakan Aomine. Kagami juga memasuki zone karena dia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk pertandingan ini. Dengan sama-sama memasuki zone, kini kemampuan mereka menjadi setara. Seketika pertandingan ini diambil alih, seolah-olah menjadi arena duel bagi Aomine dan Kagami. Mereka saling menyerang hingga pada 6 detik terakhir, Kagami melakukan hal yang tidak terduga. Dia mengoper bola kepada Kiyoshi untuk mengecoh Aomine. Kemudian, Kiyoshi dengan sengaja memancing lawan supaya melakukan pelanggaran di bawah ring. Saat ini perolehan skor mereka adalah 99 versus 100. Sementara tembakan bebas hanya bernilai 1 poin. Artinya agar bisa menang, Seirin harus sengaja tidak memasukkan bola. Mereka akan memantulkan bola, kemudian sisanya diserahkan kepada Kagami. Lalu dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Kagami berhasil memasukkan bola di saat-saat terakhir. Akhirnya pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim Seirin dengan perolehan skor 101 versus 100. Tentu Kuroko sangat senang dengan kemenangan ini. Namun, dia tidak hanya mencari kemenangan saja. Dia ingin Aomine kembali seperti dulu lagi, dan sekarang keinginan tersebut akhirnya terwujud. Hasil dari pertandingan ini membuat Aomine tersadar bahwa dia tidak sekuat itu. Hubungan mereka berdua pun akhirnya membaik, kembali seperti masa SMP dulu. Malam hari setelah selesai bertanding, tim Seirin memutuskan untuk bermalam di rumah Kagami. Mereka memiliki waktu 2 hari untuk istirahat sebelum pertandingan selanjutnya dimulai. Lalu pada pagi harinya, tim Seirin dikejutkan dengan kemunculan wanita bule cantik berambut pirang. Dia adalah pelatih Kagami dan Himuro yang bernama Alexandra Garcia.
dia rela jauh-jauh datang ke Jepang untuk membantu Kagami berlatih. Dia merasa kurang berlaku adil karena belum sepenuhnya melatih Kagami. Sementara ketika berada di Amerika, dia sudah mengajarkan segala yang dia tahu kepada Himuro. Akhirnya Kagami memanfaatkan waktunya untuk berlatih bersama Garcia. Sementara Kuroko berusaha meminta tolong Aomine untuk mengajarinya cara melakukan shoot. Jika Kuroko mampu mencetak angka, maka tim Seirin akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyerang. Setelah waktu istirahat habis, tim Seirin kembali berlanjut menghadapi pertandingan kedua. Mereka berhasil menang tanpa memasukkan Kagami dan Kuroko. Lalu di pertandingan ketiga mereka kembali menang hingga berhasil lolos ke babak perempat final. Dengan begini, lawan mereka selanjutnya adalah SMA Yosen, sebuah tim kuat yang berisi Himuro dan Murasaki Bara. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pertandingan tim Seirin melawan tim Yosen. Ini akan menjadi pertarungan personal antara Kagami melawan Himuro dan Kuroko melawan Murasaki Bara. Tim Yosen terkenal dengan tim pertahanan terkuat. Hal ini adalah berkat Murasaki Bara, sang defender Kiseki no Seidai. Bahkan di sepanjang kuarter pertama, tim Seirin sama sekali belum mencetak angka. Namun pada kuarter kedua, Kuroko mulai menunjukkan teknik barunya. Dia memegang bola dengan gaya yang unik, kemudian dia mendorong bola tersebut dengan telapak tangannya. Teknik ini mampu menembus pertahanan Murasaki Bara yang bahkan terkenal sangat kuat. Bolanya seolah-olah menghilang dan menembus tangan Murasaki Bara. Inilah trik sulap Kuroko yang terbaru hasil dari latihannya bersama Aomine. Sebuah tembakan yang digabung dengan misdirection yang membuat bola seolah-olah menghilang. Kini, tim Seirin mulai bisa melakukan perlawanan. Angka pertama dari Kuroko benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan. Kuarter kedua pun selesai dengan perolehan skor Yosen 29, Seirin 17. Kemudian pada kuarter ketiga, seperti biasa Kuroko dicadangkan sementara untuk menjaga efektivitasnya. Dia akan kembali dimasukkan pada kuarter terakhir ketika saat-saat kritis. Kini, Kagami akan berduet dengan Kiyoshi. Kagami bertugas menjaga Himuro, Kiyoshi bertugas menjaga Murasaki Bara. Kerjasama mereka cukup mampu mengobrak-abrik pertahanan Yosen. Mereka berhasil mencetak angka beberapa kali hingga membuat Murasaki Bara naik pitam. Dia yang selalu saja berada di belakang, kini memutuskan untuk ikut menyerang. Situasi langsung berubah begitu Murasaki Bara ikut menyerang. Tubuhnya yang tinggi dan kekuatan fisik yang kuat membuatnya sangat sulit dihentikan. Bahkan cedera Kiyoshi sampai kambuh karena berusaha mati-matian melawan Murasaki Bara. Akhirnya Kiyoshi terpaksa dicadangkan lalu diganti dengan Kuroko. Sang assassin kini telah kembali. Memang fisiknya tidak akan mampu menandingi Murasaki Bara. Namun Kuroko memiliki trik untuk memancing Murasaki Bara melakukan pelanggaran. Kuroko membuktikan bahwa fisik yang kuat tidak selalu diuntungkan. Fisik yang lemah pun bisa menjadi senjata ampuh jika dibarengi dengan strategi yang baik. Memasuki kuarter terakhir, kedua tim mengerahkan seluruh kemampuannya. Sama seperti pertandingan sebelumnya, Kagami kembali memasuki zone pada saat-saat yang kritis. Ketangkasan dan kecepatannya bertambah hingga mampu melewati Murasaki Bara berulang kali. Di samping itu, Kiyoshi juga kembali dimainkan usai merasa cukup beristirahat. Kini, ujung tombak Seirin kembali bersatu. Mereka pun semakin gencar menyerang demi memenangkan pertandingan. Hal ini pun menekan Murasaki Bara hingga sampai batasnya. Lalu pada detik-detik terakhir, dia memasuki zone sama seperti Kagami. Namun meski sama-sama memasuki zone, Kagami masih bisa menembus pertahanan Murasaki Bara. Berkat Kagami, kini Seirin berhasil membalikkan kedudukan. Pada 4 detik yang tersisa, Seirin mengantongi skor 7-3, sementara Yosen 7-2. Namun pertandingan masih belum berakhir. Murasaki Bara berlari sekencang yang dia bisa untuk kembali membalikkan keadaan. Jika dia berhasil mencetak angka, maka Yosen akan menang. Namun sesampainya di bawah ring, Murasaki Bara tidak sanggup melompat karena sudah sangat kelelahan. Dia yang tadinya ingin melakukan dunk, kini berubah pikiran menjadi ingin melakukan shoot.
Namun sebelum sempat menembak, Kuroko sudah berada tepat di hadapannya. Kuroko pun menepis bola dan berhasil menggagalkan serangan terakhir Yosen. Peluit tanda berakhirnya pertandingan akhirnya ditiup. Tim Seirin dinyatakan menang atas tim Yosen. Murasaki Bara yang tadinya sangat arogan ternyata bisa menangis karena merasakan sakitnya kekalahan. Para Kiseki no Seidai secara perlahan tersadar bahwa mereka tidak selalu memegang kendali. Kise, Midorima, Aomine, dan Murasaki Bara kini mengerti maksud Kuroko yang sebenarnya. Dengan kemenangan ini, tim Seirin berhasil maju ke babak semifinal. Babak ini akan menjadi medan pertempuran antar sesama Kiseki no Seidai. Kuroko no Basket Season 2 selesai sampai di sini. Pertempuran Kiseki no Seidai bersambung di Season 3. Sebelumnya, di Kuroko no Basket, setelah bertempur habis-habisan selama 4 kuarter, akhirnya tim Seirin berhasil mengalahkan tim Yosen. Murasaki Bara yang sangat arogan bahkan sampai menangis karena merasakan sakitnya kekalahan. Tim Yosen pun tereliminasi dalam turnamen Winter Cup. Dengan ini, tim Seirin berhasil memasuki babak semifinal. Babak ini akan menjadi pertempuran besar antar sesama Kiseki no Seidai. Setelah pertandingan Seirin melawan Yosen berakhir, jadwal pertandingan selanjutnya adalah tim Kaijo melawan tim Fukuda Sogo. Siapapun yang menang akan maju ke babak semifinal. Tim Fukuda memiliki pemain andalan bernama Haizaki. Dia adalah mantan anggota Kiseki no Seidai. Haizaki memiliki bakat yang luar biasa. Namun sayangnya, dia memiliki sifat yang sangat buruk. Dia jarang latihan dan suka sekali melakukan kekerasan. Karena alasan inilah dia dikeluarkan dari tim, lalu kemudian posisinya digantikan oleh Kise. Kini, takdir kembali mempertemukan mereka berdua. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian tentang siapa yang lebih hebat. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Haizaki hanya berusaha mengamati gerakan dari anggota tim Kaijo. Setelah dia menghafal semua, barulah dia menggunakan kemampuannya yang mirip dengan Kise. Dia menirukan gerakan para pemain Kaijo dan berhasil mencetak banyak angka. Setelah itu terjadi sesuatu yang aneh. Para pemain Kaijo yang tekniknya sudah ditiru, tiba-tiba tidak bisa menggunakan teknik itu lagi. Mereka jadi tidak bisa mencetak angka dengan teknik andalan mereka. Inilah kekuatan Haizaki yang sesungguhnya. Dia mampu merampas teknik lawannya. Rahasianya terletak pada modifikasi. Dia merubah ritme dari teknik yang dirampasnya, yang kemudian membuat pemilik aslinya lupa bagaimana cara menggunakan teknik tersebut. Ketika para pemain Kaijo melihat gerakan Haizaki, tanpa sadar mereka mengikuti ritme yang sudah dimodifikasi. Alhasil ritme mereka hancur yang mengakibatkan mereka tidak bisa menggunakan teknik itu lagi. Dalam sekejap tim Kaijo menjadi sangat terpuruk. Mereka benar-benar kehabisan cara untuk menghadapi Haizaki. Lalu di saat mereka semua hampir menyerah, tiba-tiba Kuroko berteriak menyemangati mereka dari kursi penonton. Mendengar teriakan Kuroko, Kise pun kembali terbangkit. Dia pun membalas serangan dengan menggunakan semua teknik Kiseki no Seidai dengan sempurna. Mulai dari tembakan Midorima, pertahanan Murasaki Bara, dan kecepatan Aomine. Teknik ini disebut dengan perfect copy. Tim Kaijo pun terus menyerang dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Kini tinggal tersisa 4 tim yang akan bertanding di babak semifinal. Mereka adalah Kaijo, Seirin, Sutoku, dan Rakuzan. Empat-empatnya beranggotakan Kiseki no Seidai. Keesokan harinya, babak semifinal akhirnya dimulai. Tim Sutoku akan menghadapi tim Rakuzan. Rakuzan adalah juara Inter High yang diadakan sebelum Winter Cup ini. 4 pemainnya adalah raja tak bermahkota. Mereka semua dipersatukan oleh sang kapten, Akashi Seijuro. Begitu pertandingan dimulai, tidak tanggung-tanggung Midorima langsung menggunakan tembakan jarak jauhnya. Dia benar-benar mengerahkan segala yang dia punya dalam pertandingan ini. Sementara Akashi justru melakukan hal sebaliknya. Dia bermain santai sambil mengamati situasi. Dia lebih sering mengoper bola kepada pemain penyerang yang bernama Kotaro.
Kotaro memiliki kemampuan dribble yang unik. Dia memantulkan bola dengan keras hingga menciptakan suara yang berisik. Semakin keras dribblenya, semakin cepat pula bola bergerak sehingga sulit untuk dicuri. Cukup dengan mengandalkan Kotaro saja, tim Rakuzan mampu mengungguli tim Sutoku. Namun tentunya Midorima tidak akan diam saja. Dia ikut membantu pertahanan dan berhasil menghadang Kotaro. Hal ini memaksa Akashi untuk bermain serius. Hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menghadapi Midorima. Dia pun menggunakan kemampuannya yang disebut dengan Emperor Eye. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memprediksi gerakan lawan dengan sangat akurat. Saking akuratnya, Akashi sampai dianggap mampu melihat masa depan. Kemampuan ini kemudian dikombinasikan dengan teknik ankle break. Ankle break pada dasarnya adalah teknik dribble berkecepatan tinggi yang membuat lawan tersandung karena terpengaruh ritme bola. Bahkan Midorima saja juga kesulitan menghadapi teknik ini. Dia sampai terjatuh setiap kali dia mencoba menghadang Akashi. Dengan seriusnya Akashi, tim Rakuzan pun dengan mudah mencetak banyak angka. Jika terus-terusan seperti ini, maka tim Sutoku akan kalah. Menyadari situasi ini, Midorima kemudian mengeluarkan sebuah teknik rahasia yang khusus diciptakan untuk menghadapi Akashi. Dia melakukan postur menembak tanpa memegang bola. Kemudian Takao mengoper bola kepadanya selagi dia berada di atas. Teknik ini bahkan mampu mengelabuhi mata Akashi. Meski dia tahu bahwa Midorima akan menembak, dia tetap tidak bisa menghalaunya karena posisi bola sudah terlalu tinggi. Dengan kombinasi ini, tim Sutoku mulai mengejar ketertinggalan skor mereka. Para pemain Rakuzan pun menjadi panik dan kehilangan konsentrasi. Menyadari hal ini, Akashi pun melakukan time out. Dia ingin berbicara dengan rekan setimnya supaya mereka semua tidak panik lagi. Uniknya, Akashi tidak marah sama sekali. Dia hanya meminta mereka untuk kembali tenang lalu berfokus mengikuti arahan darinya. Jika arahan darinya tetap berujung pada kekalahan, maka dia akan bertanggung jawab dengan cara mencopot kedua matanya. Para pemain pun sangat terkejut. Kotaro meminta Akashi untuk tidak berbuat se-ekstrim itu. Kemudian Akashi menjawab dengan teknik manipulasi. Aku sama sekali tidak khawatir, karena selama ada kalian, aku yakin kita tidak akan kalah. Mendengar ucapan tersebut, raut wajah mereka langsung berubah. Mereka sudah tenang dan kembali berkonsentrasi penuh untuk memenangkan pertandingan ini. Begitu pertandingan dilanjut, tim Rakuzan benar-benar seperti terlahir kembali. Performa mereka meningkat setelah mendengar motivasi dari sang kapten. Akashi sendiri juga sudah berhasil menggagalkan teknik tembakan Midorima. Dia tidak perlu melompat untuk menghalau bola. Dia hanya perlu memotong operan yang ditujukan kepada Midorima. Alur pertandingan pun dikuasai oleh Rakuzan hingga sampai detik-detik terakhir. Pada akhirnya, mereka berhasil memenangkan pertandingan dan maju ke babak final. Kini tibalah saatnya pertandingan antara Seirin melawan Kaijo. Siapapun yang menang akan berhadapan dengan Akashi di babak final. Begitu peluit ditiup, tim Seirin langsung bermain agresif. Kuroko menggunakan finishing drive lalu disusul dengan phantom shoot. Skor pertama berhasil diraih tim Seirin. Namun, dengan cepat Kise membalas serangan dengan menggunakan teknik tembakan jarak jauh Midorima. Di luar dugaan, Kise langsung mengerahkan seluruh kemampuannya di awal pertandingan. Dia menggunakan perfect copy, lalu mengkombinasikan beberapa teknik milik Kiseki no Sedai. Bahkan dia juga bisa meniru teknik ankle break milik Akashi. Kagami sampai terjatuh, seolah-olah sedang berhadapan dengan Akashi. Setelah itu Kuroko mencoba membalas serangan dengan phantom shoot-nya. Namun secara mengejutkan, Kise mampu menghalaunya. Tim Seirin benar-benar kesulitan dibuatnya. Mereka seolah sedang menghadapi 5 orang Kiseki no Sedai sekaligus. Kise terus menyerang dan berhasil mencetak banyak angka. Pertandingan baru berjalan 3 menit dan perolehan skor untuk saat ini adalah Kaijo 15, Seirin 2. Karena jarak angka yang sudah lumayan jauh, Kise pun memutuskan bermain santai untuk menghemat stamina.
teknik perfect copy menguras banyak stamina dan membebani tubuhnya. Oleh sebab itulah, teknik tersebut tidak bisa digunakan di sepanjang pertandingan. Tim Seirin pun menjadi panik karena skor yang terpaut jauh. Mereka kehilangan konsentrasi dan sering melakukan kesalahan. Menyadari hal ini, sang pelatih, Aida Riko, memutuskan untuk memasukkan Furuhata. Dia adalah pemain cadangan yang hampir tidak pernah dimainkan sama sekali. Kemampuannya juga sangat biasa saja. Dia tidak berani mengambil resiko dan cenderung bermain aman. Memang inilah tujuan dia dimasukkan. Dia memperlambat tempo permainan sehingga membuat anggota tim lainnya menjadi tidak tergesa-gesa. Alhasil, tim Seirin kembali tenang dan berhasil mencetak beberapa angka. Perolehan skor sementara di kuarter pertama ini adalah Kaijo 24, Seirin 15. Pada kuarter kedua, Kagami, sang pemain andalan Seirin, akhirnya mulai panas. Dia menjaga Kise dan mampu menghentikan beberapa serangannya. Kise sampai kerepotan menghadapinya. Cedera pada kakinya mulai kambuh karena harus mengimbangi kecepatan Kagami. Menyadari hal ini, pelatih Kaijo memutuskan untuk mencadangkan Kise. Tentunya keputusan ini sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Di saat Kagami dalam kondisi prima, tim Kaijo justru harus menarik pemain andalannya. Di saat yang sama, tim Seirin juga harus mencadangkan Kuroko. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas dari misdirection-nya. Pada kuarter ketiga, tim Seirin berhasil membalikkan kedudukan. Meski Kuroko dicadangkan, mereka masih punya Kagami. Dia benar-benar menggila pada kuarter ketiga ini. Tanpa Kise, tim Kaijo benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ditambah lagi kombinasi serangan dari Kiyoshi Tepe dan juga Hyuga. Kuarter ketiga pun berakhir dengan skor Seirin 67, Kaijo 58. Alur pertandingan benar-benar dikuasai oleh tim Seirin. Sampai pada 4 menit terakhir, Kise akhirnya kembali dimasukkan. Di saat yang sama pula, tim Seirin juga memasukkan Kuroko. 4 menit terakhir ini akan menjadi penentuan siapa yang pantas memasuki babak final. Kini giliran Kise yang menggila. Ketertinggalan skor yang cukup jauh membuatnya mengerahkan segala yang dia punya. Cedera pada kakinya benar-benar tidak dipedulikannya. Saat ini, hanya kemenanganlah yang menjadi tujuannya. Lagi-lagi tim Seirin seolah harus menghadapi 5 orang Kiseki no Seidai. Kise meniru ankle break milik Kakashi, 3-point Midorima, kecepatan Aomine, dan pertahanan Murasakibara. Bahkan, Kise yang sekarang juga mampu meniru passing milik Kuroko. Tidak hanya passing saja, Kise bahkan juga bisa menirukan phantom shoot. Tim Seirin pun mengajukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Dalam diskusi ini, Kuroko memberitahu bahwa ada satu cara untuk menghentikan Kise, yaitu dengan mengarahkannya untuk melakukan gerakan tertentu. Selesai timeout, tim Seirin pun menerapkan strategi yang diusulkan oleh Kuroko. Pertama, Kuroko menghadangnya untuk memaksanya menggunakan teknik Aomine. Kemudian disusul oleh Kagami untuk membuatnya memakai ankle break milik Akashi. Begitu tiba di bawah ring, serangan paling ampuh adalah dengan menggunakan teknik Murasakibara. 3 orang bertugas menghadang Kise yang berada di bawah ring. Hal ini pun memaksanya untuk mengoper bola. Alhasil, Kasamatsulah yang berhasil mencetak angka. Semua ini memang disengaja oleh tim Seirin. Tujuannya adalah memancing Kise ke bawah ring agar Kagami bisa berlari lebih dulu untuk melakukan serangan balasan. Namun bahkan setelah dijebak seperti itu, Kise masih bisa menyusul Kagami yang berada di depan. Kagami pun kemudian memantulkan bola, lalu diselesaikan dengan phantom shoot Kuroko. Tim Seirin pun berhasil membalikan kedudukan pada detik-detik terakhir. Dengan begini, mereka akan bertanding melawan Akashi di babak final. Para kontestan diberi waktu 1 hari untuk istirahat sebelum pertandingan final dimulai. Kuroko pun menceritakan segala sesuatu tentang Akashi kepada tim Seirin. Ini adalah bagian dari strategi untuk menghadapinya di final. Ketika pertama kali tim Kiseki no Seidai dibentuk, mereka adalah tim yang solid dan sangat akrab.
Mereka saling bekerja sama untuk memenangkan berbagai pertandingan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan individual mereka semakin meningkat hingga menimbulkan perpecahan. Dimulai dari Aomine, pelatih sampai mengizinkannya untuk tidak mengikuti latihan selama dia masih bisa memenangkan pertandingan. Hal ini pun membuat Murasakibara menjadi iri. Dia sudah merasa kuat dan ingin diperlakukan seperti Aomine. Sebagai kapten yang baik, Akashi marah terhadap Murasakibara yang mulai bersikap arogan. Dia meminta Murasakibara untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. Namun, Murasakibara malah semakin arogan. Dia merasa bahwa dia lebih kuat dibanding Akashi. Dia berkata bahwa dia tidak mau mengikuti perintah dari orang yang lebih lemah darinya. Mendengar hal itu, Akashi pun tersulut emosi. Mereka pun bertanding 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa sebenarnya yang lebih hebat. Akashi pun sempat tidak berkutik dalam menghadapi Murasakibara. Lalu di saat itulah kekuatan dalam dirinya mulai terbangkit. Dia berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah terdapat 2 jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Satu Akashi baik dan satu Akashi arogan. Perubahan ini diikuti dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan mudahnya dia menjatuhkan Murasakibara yang bertubuh sebesar itu. Setelah dikalahkan, Murasakibara pun akhirnya berhenti bersikap seenaknya. Dia kembali mengikuti arahan dari Akashi seperti sedia kala. Mulai dari sini, tim Teiko benar-benar berubah total. Mereka menjadi tidak akrab, namun masih tetap bisa memenangkan segala pertandingan. Pernah pada suatu hari, tim Teiko bertanding dengan teman masa kecil Kuroko yang bernama Ogiwara. Saat itu Kuroko sedang cedera dan tidak bisa ikut bermain. Dalam pertandingan tersebut, tim Teiko benar-benar mempermainkan lawannya. Mereka bermain hanya untuk membuat papan skor menjadi 1-1-1-1-1. Pertandingan ini membuat Ogiwara menjadi trauma, lalu memutuskan untuk berhenti bermain basket. Setelah lulus SMP, para Kiseki no Sedai berjanji untuk saling berhadapan dalam pertandingan SMA. Tujuan mereka adalah untuk membuktikan siapa yang terbaik. Namun Kuroko memiliki tujuan yang berbeda. Dia mengikuti persaingan ini untuk menyadarkan mereka supaya kembali seperti dulu. Meski tidak lancar, sejauh ini Kuroko sudah berhasil mengalahkan 4 dari mereka. Kini tinggal tersisa sang raja terakhir, yaitu Akashi Seijuro, seorang kapten Kiseki no Sedai yang memiliki kepribadian ganda. Keesokan harinya, tibalah saatnya pertandingan final antara Seirin melawan Rakuzan, the final tip-off. Tidak tanggung-tanggung, Kagami langsung menggunakan zone di awal-awal pertandingan. Dengan mudahnya dia mencetak angka tepat di hadapan Akashi. Saat ini Kagami benar-benar percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Akashi. Namun, dengan mudahnya Kagami terpeleset terkena ankle break milik Akashi. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Dalam kondisi zone saja, dia masih kalah melawan Akashi. Lantas, apakah ada cara lain untuk mengalahkannya? Kagami secara tidak sadar overthinking di tengah-tengah pertandingan. Menyadari hal ini, Mitobe segera menepuk pundaknya untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Masih ada rekan satu tim yang bisa diandalkan. Jadi, tidak perlu menanggung semua beban sendirian. Berkat Mitobe, Kagami pun akhirnya tersadar. Dia memutuskan untuk keluar dari zone dan mulai bekerja sama dengan rekan satu tim. Setelah Kagami sudah tenang, tim Seirin pun mulai menggunakan strategi operan cepat yang berpusat pada Kuroko. Namun, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Semua operan dari Kuroko dengan mudahnya terbaca oleh lawan. Bukan karena Kuroko yang salah perhitungan, tapi karena hawa keberadaannya yang mulai mencolok. Semua pertandingan yang dilewatinya selama ini membuat Kuroko menjadi pusat perhatian. Teknik yang luar biasa seperti Vanishing Drive dan Phantom Shoot membuat semua orang menyadari keberadaannya. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menggunakan misdirection untuk mengelabui lawan-lawannya.
Pada titik ini, dia sudah bukan lagi pemain bayangan. Dia hanyalah pemain biasa dari tim Seirin. Kuroko pun akhirnya dicadangkan karena sudah tidak lagi efektif. Namun tentunya dia masih belum menyerah. Sembari duduk di kursi cadangan, dia akan memikirkan cara untuk bisa kembali menjadi bayangan. Setelah kehilangan Kuroko, tim Seirin lagi-lagi dikejutkan dengan senjata rahasia milik Rakuzan. Mereka memiliki pemain bayangan sendiri yang bernama Mayuzumi Chihiro. Perannya benar-benar sama dengan Kuroko. Dia berada di lapangan untuk mengalirkan operan dari arah yang tidak terduga. Tim Seirin dipaksa menghadapi senjata andalannya sendiri. Operan dari Mayuzumi yang dikombinasikan dengan kemampuan Akashi benar-benar mirip seperti duet Kuroko dan Kagami. Ditambah lagi serangan dari Kotaro, juga 3 point dari Reo semakin memperlebar perolehan angka. Seirin pun benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka melakukan timeout lalu hanya terdiam karena kehabisan strategi. Kemudian di tengah-tengah keheningan, Kuroko berdiri sambil meneteskan air mata, lalu berkata, "Walau mustahil, walau memaksa, aku ingin menang bersama kalian." Kata-kata tersebut menyentuh hati semua anggota tim hingga membuat mereka semua kembali berjuang. Kuroko pun kembali dimainkan meski efektivitasnya sudah berkurang. Untuk bisa memenangkan pertandingan ini, pertama-tama Kuroko harus bisa kembali menjadi pemain bayangan. Dia memaksa Mayuzumi untuk bermain mencolok sampai hawa keberadaannya terlihat. Dia membuat Mayuzumi melakukan drive, shoot, dan beberapa teknik lainnya. Secara perlahan, rencana Kuroko mulai membuahkan hasil. Mayuzumi mulai mencolok hingga membuat Kuroko kembali bisa melakukan misdirection. Untuk mempertahankan ini, Kuroko menghindari teknik yang mencolok seperti phantom shoot dan vanishing drive. Dia hanya mengoper bola saja hingga akhirnya hawa keberadaannya yang tipis sudah sepenuhnya kembali. Hal ini pun membuat Mayuzumi menjadi tidak berguna di lapangan. Sedikit demi sedikit, tim Seirin mulai bisa membalikkan keadaan. Mereka terus menekan hingga membuat pemain Rakuzan menjadi panik. Satu persatu para pemain Rakuzan mulai melakukan kesalahan. Hal ini pun membuat Akashi sangat marah lalu memutuskan untuk membuang mereka. Dia memasuki zone lalu bertanding seorang diri. Kecepatan dan ketangkasannya meningkat drastis yang bahkan bisa melampaui seluruh pemain Seirin. Untuk menghentikan Akashi, Kuroko mengambil posisi di belakang Kagami tanpa melihat Akashi sama sekali. Dia hanya melihat pergerakan Kagami saja. Jika Kagami bergerak ke kanan, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Dengan trik ini, Kuroko mampu mengelabuhi Akashi dan berhasil merebut bola darinya. Setelah itu mereka pun segera membalas serangan. Lagi-lagi Akashi dikelabuhi Kuroko dengan cara merebut bola dari tangan Kagami. Kemudian Kuroko kembali mengoper bola lalu diselesaikan oleh Kagami. Setelah mengalami kekalahan telak, Akashi pun hanya terdiam begitu saja. Mentalnya benar-benar runtuh karena dia masih kalah meski sudah memasuki zone. Dia merasa sangat terpukul dan mulai kehilangan fokus. Tiba-tiba dia menjadi tidak berdaya, seolah seperti hewan yang kehilangan taringnya. Akhirnya tim Rakuzan melakukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Dalam kondisi mental yang sudah benar-benar rusak ini, tiba-tiba jati diri Akashi yang asli kembali muncul ke permukaan. Konflik batin sedang terjadi di dalam dirinya. Akashi yang arogan saat ini sudah tidak mampu bertarung lagi. Untuk itulah, Akashi yang baik akan menggantikannya untuk selamanya. Perjuangan Kuroko selama ini benar-benar berhasil menyadarkannya. Kini, Akashi kembali bermain dengan jati dirinya yang asli. Secara mengejutkan, Akashi yang sekarang malah justru lebih hebat dari Akashi yang sebelumnya. Memang kemampuan individualnya menurun, namun dia bisa membawa seluruh tim untuk memasuki zone. Operan-operan darinya menciptakan irama permainan yang sempurna sehingga mengeluarkan potensi yang dimiliki rekan-rekannya. Inilah keistimewaan zone milik Akashi yang berbeda dari para Kiseki no Seidai lainnya.
bukan meningkatkan kemampuan individu, tapi meningkatkan kemampuan seluruh tim. Tim Seirin pun cukup kesulitan menghadapi Akashi yang baru. Lalu di tengah-tengah timeout, Kagami tiba-tiba menyadari zone yang melampaui zone biasa. Zone tingkat tertinggi diibaratkan sebuah gerbang yang dijaga oleh seseorang yang misterius. 5 orang Kiseki no Sedai tidak ada yang berhasil membuka gerbang tersebut. Hanya Kagami saja yang bisa membuka gerbang itu karena dia menyadari bahwa orang yang menjaga gerbang tersebut adalah Kuroko. Atau bisa diartikan, zone yang sebenarnya adalah saling mempercayai rekan satu tim. Seketika seluruh gerakan Seirin menjadi selaras. Mereka tahu apa yang harus dilakukan hanya dengan kontak mata sekejap. Pada titik ini, sudah tidak ada lagi yang bermain secara individual. Baik tim Rakuzan atau tim Seirin, dua-duanya melakukan permainan kombinasi dengan kecepatan yang tinggi. Sampai pada 4 detik terakhir, Hyuga berhasil mencetak 3 poin sekaligus memancing pemain Rakuzan melakukan pelanggaran. Alhasil, tim Seirin mendapatkan 1 kali lemparan bebas yang bernilai 1 poin. Saat ini, perolehan skor sementara adalah Rakuzan 105, Seirin 104. Jika lemparan bebas ini masuk, maka skor akan menjadi seimbang. Jadi satu-satunya cara untuk menang yaitu Seirin harus sengaja tidak memasukkan bola, kemudian merebut bola kembali, lalu baru memasukkannya. Dengan begitu, maka Seirin akan mendapatkan skor 106. Pada detik-detik terakhir ini, Kuroko melakukan pose phantom shoot dan menarik perhatian Akashi. Namun, itu semua palsu. Akashi sudah tertipu karena ternyata Kuroko mengoper bolanya kepada Kagami. Kagami pun bebas melompat tanpa penjagaan dan akhirnya berhasil mencetak angka. Pertandingan pun berakhir dengan skor Seirin 106, Rakuzan 105. Dengan begini, Seirin resmi menjadi juara Winter Cup. Akashi pun dengan tegar mengakui kekalahannya. Mulai dari sini, Akashi dan seluruh Kiseki no Sedai sudah tersadar dan sudah tidak lagi bersikap arogan. Kuroko, Aomine, Kise, Midorima, Murasakibara, dan juga Akashi kini kembali bersahabat seperti dulu lagi. Mereka yang sempat terpecah karena basket kini kembali dipersatukan oleh basket. Kuroko no Basket tamat dengan happy ending.